Hai, ketemu lagi dengan kami dari AOP Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai analisa laporan keuangan. Jadi rasio apa saja yang bisa digunakan untuk menganalisa sebuah laporan keuangan perusahaan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan topik-topik pembahasan mengenai keuangan lainnya. Pertama-tama perlu kita pahami dan ketahui bahwa laporan keuangan itu ada 4 macam, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, yang terakhir laporan arus kas atau biasa kita sebut dengan cash flow. Inilah keempat laporan keuangan yang akan kita analisa dalam pembahasan mengenai analisa laporan keuangan suatu perusahaan pada kali ini. Dari keempat laporan keuangan yang sebelumnya sudah kita bahas, itu ada 2 laporan keuangan yang biasanya paling banyak digunakan dalam menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan tersebut adalah neraca dan laporan rugi laba. Untuk laporan perubahan ekuitas dan cash flow atau laporan arus kas juga bisa digunakan untuk menganalisa, tapi sebagian besar umumnya yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan itu neraca dan laporan laba rugi. Untuk menganalisa laporan keuangan, kita menggunakan rasio-rasio keuangan. Nah, rasio-rasio keuangan ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama itu rasio profitabilitas, kemudian rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, dan terakhir ada rasio aktivitas. Nah, keempat rasio inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama kita bahas mengenai rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Jadi rasio profitabilitas ini adalah rasio untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, termasuk untuk mengukur seberapa efektif si perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk memperoleh pendapatan atau memperoleh keuntungan. Nah, dalam rasio profitabilitas ini ada sekitar 5 rasio. Pertama itu rasio margin laba kotor, kemudian ada rasio margin laba operasi, ada rasio margin laba bersih, ada return on asset atau ROA, kemudian yang terakhir ada return on investment atau ROI. Kemudian yang kedua rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban-kewajibannya atau utang-utangnya. Nah, rasio likuiditas ini terdiri dari rasio lancar atau current ratio, kemudian rasio cepat atau quick ratio, kemudian rasio kas atau cash ratio. Selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang dan perbandingan antara ekuitas atau modal terhadap utang atau kewajiban suatu perusahaan. Dalam rasio solvabilitas ini ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Yang terakhir rasio aktivitas. Nah, kalau rasio aktivitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset suatu perusahaan seperti piutang, persediaan, aset tetap, dan total aset. Dalam rasio aktivitas itu ada rasio perputaran piutang, ada rasio perputaran persediaan, ada rasio perputaran aset tetap, dan juga ada rasio perputaran total aset. Pada video kali ini, kita memang hanya membahas mengenai teori-teori dalam menganalisa laporan keuangan. Nah, untuk penjelasan lebih detail, lebih rinci mengenai formula dari rasio-rasio dalam menganalisa laporan keuangan itu akan dibahas masing-masing pada video berikutnya. Jadi
Jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan video kami berikutnya yang membahas mengenai masing-masing rasio yang akan digunakan dalam menganalisa laporan keuangan. Demikian paparan kami dan pembahasan kita mengenai analisa laporan keuangan pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika Anda tercerahkan, silakan share kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tercerahkan. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih.